suatu karya yang agung mulia. Saatnya kau tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, apakah hari-hari ini kita melihat pelangi kasih-Nya? Yaitu tanda-tanda yang menunjukkan betapa kasih Allah itu nyata dalam hidup kita. Sesungguhnya Tuhan selalu ada memberikan pelangi-pelangi kasih-Nya melalui orang-orang terdekat kita, melalui peristiwa-peristiwa yang baik, melalui banyak perkara. Sehingga akhirnya tidak bisa tidak kita berkata, sungguh Tuhan itu baik. Apakah Anda dan saya memiliki keyakinan dan pengalaman-pengalaman pelangi kasih Tuhan yang nyata? Ayo kita hayati ini kembali di dalam Morning Grace pagi ini, dan kita akan membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan selalu menunjukkan tanda-tanda kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa dan selalu mengatakan begitu baiknya Tuhan dalam setiap peristiwa. Bahkan Tuhan menunjukkan pelangi kasih Tuhan dalam perkara-perkara kehidupan kami. Ya Tuhan, hadirlah juga di tengah keluarga dan kehidupan kami. Lawatlah kami semua dengan cinta kasih-Mu. Di dalam nama Yesus, kami juga mau merenungkan firman-Mu. Biarlah kami terus dibangun di dalam firman yang hidup itu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan, ada satu firman dari Mazmur 119 ayat 153 dan 154. Lihatlah sengsaraku dan luputkanlah aku, sebab Taurat-Mu tidak kulupakan. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Ini adalah keyakinan dari pemazmur bahwa Tuhan selalu melihat kesengsaraannya, meluputkan dia dengan terus menjadi penebus dalam segala perkara. Karena itu dia hidup dengan meyakini akan janji-janji kebaikan dan penyertaan Tuhan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Hari ini hidup penuh dengan liku-liku kehidupan. Pak Herianto Ganda Seteja menemani kita kembali hari ini, ingin men-sharingkan pengalaman-pengalaman. Dan yang unik, Pak Herianto, kita juga banyak pengalaman dalam mengendarai mobil kan? Betul Pak. Saya pernah naik mobil sampai malam-malam hujan-hujan, bingung gini. Ini di depan itu belok apa enggak ini kan? Karena terlalu gelap. Waduh, enggak bisa melihat. Isinya cuma hati khawatir. Tapi akhirnya yang penting jalan pelan-pelan. Kita yakin Tuhan menyertai. Ya pelan-pelan. Ada cuma bisa lihat jangka pendek. Tapi akhirnya lewat juga. Amin. Setelah lewat, waduh, luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan. Lewat perkara-perkara yang namanya kecil. Ya. Kita bisa melalui jalan-jalan sulit. Pasti Pak Rianto juga punya pengalaman yang seperti itu kan? Pernah berkendara Pak Rianto? Iya jelas Pak. Yang seperti yang lalu Pak Paulus cerita tentang perjalanan ke Toraja. Ya. Saya dan keluarga juga pernah mengalami ketika itu ke puncak Pak. Pergi ke puncak. Puncak itu juga di pagi hari jelas-jelas berkabut luar biasa. Dan apakah itu naik, apakah itu turun, perjalanan itu ngeri Pak. Kita memang tahu drivernya itu sudah terbiasa bolak-balik puluhan kali. Tetapi sebagai penumpang, lah ini pandangan itu begitu pendek. Nggak tahu di depan itu beloknya kemana, jurangnya di sebelah kiri itu persisnya di mana. Tetapi yang hanya bisa dilakukan oleh penumpang adalah berdoa. Tuhan tolong, deg-degan udah jelas. Dan ketika naik selamat, turun selamat, oh Tuhan itu luar biasa, dia tuh hadir.
lebih dari sekadar driver yang pegang kemudi. Oke. Jadi walaupun kita itu hanya penumpang, kita itu bisa meyakini driver itu ya kalau dia pengalaman ya. Apalagi kalau kita meyakini bahwa Tuhan adalah yang menghantar kita dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Ada pergumulan yang lain dari soal berkendara. Mungkin pertolongan Tuhan dalam peristiwa yang kecil. Iya, itu kalau tadi sebagai penumpang, ini yang saya alami adalah sebagai driver. Oh, dari driver sendiri ya? Sebagai driver, jadi kami punya mobil sekitar tahun 80-an, kemudian mungkin tahun 84 barangkali ya di menjelang Natal begitu ya, kami punya waktu untuk berlibur bersama dengan keluarga. Kami ke Jawa Barat, harus menengok orang tua yang tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Barat, di Pantura. Lalu kemudian kami berkendara dari Jogja aman-aman saja, masuk kota Cirebon aman, lewat Cirebon juga aman. Ketika itu hujan rasanya mulai turun walaupun tidak lebat. Sudah masuk kota Indramayu, kota di mana orang memproduksi kerupuk dan terasi. Saya harus tiba-tiba harus ngerem mobil saya. Memang saya tidak ngebut dan tidak disalip kendaraan apapun, tetapi rasanya harus ngerem saat itu. Nggak tahu bagaimana. Itu saya ngerem pun kan tidak mendadak, tidak ngerem luar biasa. Mobil direm bukannya berhenti tetapi melenceng ke kanan sampai berhenti di bahu jalan. Berhentilah di sana. Kalau lebih dari itu tentu masuk ke sawah, Pak. Ya, tetapi mobil itu berhenti di sana, dan yang luar biasa itu di belakang tidak ada mobil yang datang, dari depan juga tidak ada mobil yang lewat. Dan setelah itu mobil bisa dihidupkan seperti biasa, mobil berjalan dengan baik, dan saya merasa ini kok luar biasa ya, Tuhan mengendalikan situasi, Tuhan memimpin. Kalau misalnya dari arah berlawanan atau dari belakang ada kendaraan yang melaju dengan cepat, pasti terjadi hal yang mengerikan. Ya, betul. Tetapi itulah yang terjadi. Tuhan menciptakan mujizatnya buat kami sekeluarga. Kami bisa berlibur dengan nyaman, dan peristiwa itu sangat membekas dalam hati saya, sehingga saya selalu mengingat bahwa Tuhan itu selalu hadir, selalu melindungi anak-anaknya. Lewat peristiwa-peristiwa yang kecil, kita merasakan kehadiran Tuhan. Kayak mobil tadi kan, direm, bukan berhenti tapi malah nyelonong ke kanan ya. Kalau nggak hati-hati malah bablas ke sawah ya kan. Dan ternyata juga situasi terkendali. Sahabat Manigris, kadang dalam hidup kita seperti itu kan. Kita merasa mungkin kendaraan kehidupan kita sudah terjaga, aman. Tahu-tahu ada saja sesuatu yang tidak kita duga. Mobil yang kita kendarai tahu-tahu nyelonong, tidak terkuasai. Pada detik di mana kita nggak bisa menguasai kendaraan kita, Tuhan yang ambil alih, seolah begitu ya. Dan menghentikan tepat di bahu jalan. Luar biasa. Dan banyak sekali pasti peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, sahabat Manigris, yang membuat kita melihat betapa melalui hal-hal kecil, hal-hal sederhana, kehadiran Tuhan itu begitu nyata. Lewat peristiwa-peristiwa yang kita anggap remeh, Tuhan kehadirannya nyata. Betul. Karena itu mari kita syukuri peristiwa-peristiwa kecil, dari kita bangun tidur, dari peristiwa-peristiwa soal kesehatan. Mungkin banyak juga pernah ya punya pengalaman soal kesehatan, peristiwa kecil di mana Tuhan nyata kehadirannya lewat peristiwa kecil. Ya, kita pikir bangun tidur pagi-pagi hari itu biasalah, karena memang kita biasa bangun pagi. Kita bangun dengan tubuh sehat sepertinya biasa, bernafas biasa, tidak harus pakai oksigen. Nah, kemudian juga soal metabolisme tubuh, saya merasa baik-baik saja karena saya makan teratur. Kemudian setiap hari ke belakang juga biasa. Tetapi ketika sembelit terjadi dan itu diizinkan Tuhan, jangan pikir itu hal yang mudah, hal yang simpel. Kita memerlukan berkat yang dari Tuhan, yang harus Tuhan harus turun tangan di situ, seolah-olah Tuhan tolong, sehingga kita harus berjuang supaya sembelit itu bisa lewat. Dan
hari itu kita bisa melakukan aktivitas dengan baik, dengan dan bersyukur. hal kecil ya, Iya. soal sembelit, mungkin juga soal perjalanan kita ke kantor, kita ke kuliah dan sebagainya. Sahabat Morning Grace, Tuhan bekerja juga dalam peristiwa-peristiwa yang tampaknya kecil, yang tidak kita duga, tapi nyata kehadirannya. Kayak lagu yang tadi kita nyanyikan tentang pelangi kasih, bahwa Tuhan kalau mengizinkan sesuatu terjadi, bahkan kadang-kadang pengalaman-pengalaman yang tampaknya buruk, tapi cobaan yang kau alami tak melebihi kekuatanmu. Betul sekali. Karena Tuhan ada di sana, karena Tuhan ikut memikul pergumulan kita. Kita tidak sendiri memikulnya pergumulan itu. Dan yang menarik dalam teks lagu tadi dikatakan, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung dan mulia. Nah, Pak Irianto bicara soal merenda, saya ingat dengan mama saya. Mama saya suka merenda. Hasilnya bagus sekali, hasil rendaan mama saya. Tapi saya begitu kaget ketika saya melihat belakangnya. Bagian belakang dari renda itu ternyata, waduh, maaf ini buruk sekali. Karena itu kan benang-benang wool itu diikat di situ, sambungan. Pokoknya kalau belakangnya kita lihat itu jeleknya bukan main. Baru indah kalau lihat depan. Kadang-kadang kita lupa bahwa di balik yang indah dalam hidup kita ada banyak karya Tuhan. Betul. Yang tidak kita lihat. Dan itu luar biasa. Untuk membuat anak kita bisa bersekolah, Tuhan membuat begitu banyak karya kan. Menemani anak kita, menjaga anak kita, melindungi anak kita, memberikan pertumbuhan, kepandaian seterusnya sampai pulang kembali dan seterusnya. Ketika kita bekerja, ada banyak karya Tuhan lewat hal-hal yang kecil. Tuhan merenda mengingatkan kita bahwa betapa dahsyatnya kasih Allah yang tidak bisa kita lihat terlalu banyak detailnya, tetapi nyata. Yang kita lihat kan yang simpelnya, wah kita hari ini sehat, wah hari ini kita bisa makan. Tapi dibalik bisa makan, metabolisme tubuh tadi, penyertaan Tuhan yang dahsyat. Nah karena itu, mari sahabat Morning Grace, arahkan hati kita pada Tuhan. Dan lihatlah dan hargai hal-hal kecil. Karena disitulah Tuhan bagaikan tangan seorang ibu yang merenda. Dan itu menjadi kebaikan buat kita. Hal-hal kecil jangan diremehkan, melainkan lihatlah di balik hal kecil juga ada karya Tuhan, apalagi hal-hal besar yang kita alami. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur dalam segala peristiwa, termasuk peristiwa yang kecil, melalui kami berkendara, melalui kami hidup sehari-hari, metabolisme tubuh kami, dan segala peristiwa yang kami alami bersama keluarga dan anak-anak kami, begitu nyata tanda-tanda pelangi kasih Tuhan, tanda-tanda kehadiran Tuhan juga melalui peristiwa-peristiwa kecil. Terima kasih Tuhan, kami mau mensyukuri dan makin mengimani kehadiran Tuhan lewat semuanya itu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Grace, tangan Tuhan juga sedang merenda kehidupan Anda. Serahkan hidup kita pada Tuhan, serahkan kekhawatiran kita padanya, biarkan yang terbaik terjadi dalam hidup Anda. Amin. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat
pelangi kasih-Nya.